Perlawanan terhadap bangsa Portugis. Yang akan kita bahas diantaranya adalah 1. Latar belakang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis. 2. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan. 3. Jalannya perlawanan dan juga akhir perlawanan. Latar belakang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis. Perlawanan terhadap bangsa Portugis didasari oleh keserakahan bangsa Portugis dan tindakan monopoli perdagangan yang terjadi di beberapa daerah seperti Aceh dan Maluku. Jalannya perlawanan. Penyebab terjadinya perlawanan terhadap bangsa Portugis adalah sikap mereka yang memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Setelah berhasil menguasai Malaka pada 1511, bangsa Portugis melanjutkan perjalanan ke Maluku. Tujuan utamanya menguasai rempah-rempah di Ternate atau Maluku. Awalnya kedatangan bangsa Portugis disambut hangat oleh raja serta rakyat Ternate. Bahkan Portugis diberi kesempatan mendirikan benteng dan hak monopoli perdagangan cengkeh. Keserakahan Portugis dan ketentuan harga cengkeh yang terlalu rendah membuat rakyat Ternate atau Maluku sengsara. Permusuhan antar keduanya pun tidak dapat dihindarkan. Akibatnya Portugis harus memindahkan kegiatan dagang mereka ke Nusa Tenggara. Perlawanan ini juga disebabkan oleh beberapa hal lainnya, yaitu 1. Portugis berusaha memperluas daerah kekuasaannya. Caranya dengan menaklukkan banyak kerajaan di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Ternate dan Tidore serta Kerajaan Aceh. 2. Portugis melarang bangsa Indonesia untuk berlayar ke Laut Merah dan berdagang rempah-rempah. Hal ini merupakan salah satu contoh monopoli perdagangan Portugis. 3. Portugis menangkap kapal dagang milik masyarakat Indonesia, tujuannya untuk memonopoli perdagangan. Bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis yang pertama ialah tidak menjual rempah-rempah ke bangsa Portugis. Contohnya pedagang Aceh yang tetap berani membawa lada ke India serta Laut Merah. Timbulnya perlawanan dari rakyat Aceh, Demak serta Ternate atau Maluku terhadap Portugis. Perlawanan Kerajaan Aceh. Perlawanan Kerajaan Aceh terhadap bangsa Portugis. Saat itu masyarakat Aceh berhasil mempertahankan diri dari pengaruh maupun desakan bangsa barat, termasuk Portugis. Salah satunya dengan tetap mengangkut rempah-rempah ke India dan Laut Merah, sekalipun Portugis melakukan serangan. Upaya Portugis dalam mencegah atau menghentikan pedagang Aceh tidak berhasil, karena kapal milik Aceh lebih canggih, gesit dan dilengkapi senjata serta prajurit. Tidak hanya itu, Aceh juga meminta bantuan dari Turki serta India. Perlawanan kerajaan Aceh berhasil dilakukan saat Sultan Ali Mughayat Shah memimpin kerajaan tersebut. Setelah itu, perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar dengan meminta bantuan Turki. Perlawanan Kerajaan Demak. Perlawanan Kerajaan Demak berhasil dilakukan saat Fathahillah mengusir Portugis dari Pulau Jawa. Sebelumnya, perlawanan Kerajaan Demak juga pernah dilakukan oleh Sultan Trenggono dan menemui keberhasilan pula. Perlawanan Kerajaan Ternate. Pada 1565, rakyat Ternate di bawah kepemimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap Portugis. Untuk membendungnya, Portugis menggunakan cara licik untuk menangkap dan membunuh Sultan Hairun. Yang pertama ada Fathahillah. Beliau adalah pemimpin tentara Demak saat Portugis ingin mendirikan kantor dagang di pelabuhan Sunda Kelapa. Akhirnya Portugis gagal menguasai Sunda Kelapa dan Banten. Yang kedua ada Sultan Bagulo. Beliau adalah seorang pemimpin peperangan melawan Portugis. Dan yang terakhir ada Sultan Hairun yang memimpin rakyat Ternate saat mengadakan perlawanan kepada Portugis. Akhir perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis. Hal ini semakin membuat rakyat Ternate marah. Saat Sultan Bagulo memimpin perlawanan tersebut, mereka berhasil menahan dan merebut benteng milik Portugis. Orang Portugis yang ditawan akan dibebaskan oleh Sultan Bagulo jika bangsa Portugis meninggalkan Ternate. Akhirnya Portugis meninggalkan Ternate dan menetap di Timor Timur hingga 1975.